perkenalkan dari nama, terus sekarang kelas berapa, terus sama mungkin pengampu itu apa ya, yang ngajar usul fiknya siapa. Silakan. Langsung. Ya langsung aja, nggak apa. Ini host itu apa? Host itu yang udah tahu belum, biasanya kalau ini ada penerapan apa ya, higher, singkatan dari higher order thinking skill, tahu nggak? Belum tahu ya. Oh ya udah berarti perkenalan dulu dari nama dulu, nanti berarti aku sambil aku bantu aja. Nama, tempat, Nama, asal. Ya asal nama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahlan Pramana. Saya asal dari Maluku Tengah. Dari Maluku Tengah. Maluku Tengah. Oke. Tepatan di Laimu, Pulau Seram. Lalu saya sekolah di Pondok Modern Kazaka, Batang, Bandar. Dan saya sekarang duduk di kelas 6C. Sudah. Ini usul fik kelas 6C ya. Usul fik pengajarnya siapa? Usul fik Ustadz siapa? Ayo ingat ya. itu pengajaran Ustadz Sultoni. Ustadz Sultoni. Oke. Ustadz Sultoni yang dari Jogja ya? Yang dosen. Iya, dosen. Beliau kan sering bolak-balik sini Jogja kan. Jadi di sini cuma setiap hari Sabtu ya. Kemarin diceritain Ustadz Ferry. Iya. Tapi kalau beliau ngajar selalu masuk. Ngajar selalu masuk. Kadang biasanya kadang bolak-balik katanya kalau misalnya ini perjalanan sini Jogja 4 jam. Kemarin diceritain kan transitnya di sini juga katanya kemarin kata Ustadz Ustadz Ferry. Ya, oke. Kita berarti yang pengajarnya Ustadz Sultoni ya? Iya. Oke, mungkin dari awal dulu. Berarti tentang HOTS ini pertanyaan pertama tentang HOTS berarti belum tahu ya? Belum tahu ya? Iya. Oke, jadi mungkin sekedar ini aja kita review lagi. HOTS itu kayak higher order thinking skill. Mungkin kalau sering, kan aku kemarin baca-baca juga tuh tentang ada di halaman webnya Kazaka, terus sering diiniin berpikir tingkat tinggi. Nah, pernah denger nggak saat Anang ngomong itu? Pernah kan? Nah, itu namanya HOTS. HOTS itu adalah berpikir tingkat tinggi. Jadi itu kalau saat Anang membahasakannya dengan salah satu pembelajaran di Tazaka ini harus berbasis HOT. Nah, jadi kayak harus menggunakan pendekatan berbasis HOT, yaitu ranahnya kita adalah nggak lagi hanya terutama kalau kata Ustadz Anang itu kelas 5, kelas 6, kelas 4, 5, 6 itu udah harus berbasis HOT. Jadi dimana pembelajaran itu nggak hanya menghafal, nggak hanya memahami, nggak hanya mengimplementasikan atau menerapkan, tetapi juga harus berdasarkan kita bisa menganalisis, kita bisa mensintesis, atau kita bisa mengevaluasi, terakhir kita bisa mengkreasi. Nah, itu di situ berbasis HOT. Pembelajaran berbasis HOT itu tolak ukurnya adalah seperti itu. Jadi di mana antum itu ketika belajar nggak hanya menangkap info, nggak hanya usul fik itu ini gitu, usul fik tuh kayak gini gitu, tapi antum udah ranahnya harus bisa mengkritisi, antum udah harus bisa mengevaluasi, antum harus sudah bisa menciptakan sesuatu yang baru dari pembelajaran usul fik. Nah, di situ jadi HOTS itu nanti adalah penerapannya di situ. Jadi pembelajaran yang harus seperti itu tadi. Oke. Jadi nyampe sini udah ada gambaran belum tentang HOTS itu? Ingat nggak? Oke, ingat ya. Soalnya di beberapa ceritanya Ustadz yang Anda baca dari websitenya itu, di beberapa pidatonya Ustadz Anang itu 2-3 kali itu selalu mencantumkan seperti itu. Jadi kayak tentang bahwa kelas 4, 5, 6 itu harus sudah berbasis HOT gitu. Jadi itu mungkin kurang dengar. Gitu. Oke. Terus langsung ke nomor 3 aja nih. Kira-kira kalau misalnya model atau metode pembelajaran itu usul fik itu gimana? Yang berbasis HOT gitu, atau ya kalau nggak berbasis HOT, kira-kira yang antum alamin gitu. Kira-kira pembelajaran usul fik itu seperti apa sih di kelas antum gitu? Ya, metode pembelajarannya seperti ya mungkin antum urutin aja dari awal, guru itu awalnya biasanya ngapain gitu.
Ya biasanya mula-mula ya pembelajaran usul fikih ini Digedein dimulai suaranya. mula-mula pembelajaran usul fikih ini ya guru itu memulai dengan menjelaskan maudunya atau judul. Jadi judulnya di bab apa, tentang apa. Baru setelah itu beliau menjelaskannya. Jelaskan. Jadi tuh di bab ini kita bahas gini. Setelah sudah jelasin dengan detail, baru beliau tuh menanyakan atau memberi soal Memberi soal pada muridnya. Seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya kayak ranah ininya kayak implementasi, maksudnya kayak kan kalau usul fiqh itu kan kita belajar qawaid ya kan. Banyak banget kaidah-kaidah usul fiqh itu kan, kaidah fikih yang kayak al aslu baqaun makana ala makana lah, ada yang inilah, ada yang itulah gitu kan. Nah itu kira-kira antum belajar untuk menerapkan itu enggak? Iya, belajar. Nah itu kayak gimana contohnya? Misalnya beliau memberi contoh, ibaratnya setiap kaidah usul fiqh itu diberi contoh kah, terus habis itu kalian suruh nyari salah satunya atau enggak, atau gimana mungkin? Ya beliau tuh biasanya memberi contoh, lalu nanti kita tuh kayak suruh buat contoh sendiri. Seru. Berarti Iya. mencari ibaratnya bentuk pengimplementasian kaidah fikih yang dijelasin gitu ya. Oke. Tapi pernah nggak kayak misalnya beliau ngasih contoh nih, misalnya terus hukumnya ini apa, kaidah usul fikihnya apa gitu, di soal di tantang dengan seperti itu, pernah nggak kayak misalnya beliau menjelaskan satu kaidah nih tentang apa, nah terus kalau hukumnya misalnya ya, kalau hukumnya kias, misalkan kias kan termasuk kaidah fikih kan, nah terus apa contoh kias dalam kehidupan gitu, suruh nyari nggak, atau misalnya ada kejadian ini hukumnya apa kalau misalnya kita mengambil dari kaidah usul fiqh, kaidahnya apa gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau itu belum pernah sih. Belum pernah. Tapi kalau di ujian gitu pernah ada nggak ujian yang seperti itu? Kayak menanyakan kalau ini hukumnya apa, kaidah usul fikihnya apa, ada nggak di ujian? Mungkin Kalau kelas di 5, ujian mungkin kelas 4. Ada. Iya, Pernah. misalkan ada pernah. Berarti kayak ditanyakan tuh kejadiannya apa, terus kaidah usul fikihnya apa gitu. Iya. Berarti hanya di ujian gitu ya, kalau pembelajaran di kelas enggak. Oke, berarti kalau untuk model pembelajarannya berarti masih tergolongnya ceramah ya, karena berarti kayak guru menyampaikan di depan, terus nanti setelah itu baru dibahas gitu ya tentang ininya. Oke, model atau metode pembelajaran selanjutnya yang keempat aja. Apa yang Anda temukan paling bermanfaat atau menarik dari perangkat pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir? Apa yang menurut antum itu paling berkesan dari pembelajaran usul fiqh? Ya menurut Ana tuh yang paling berkesan ya kita mendapatkan ilmu baru, ya kan ilmu yang kayak lebih berguna lah untuk kita. Kalau kita kan beragama Islam, nah pasti yang namanya kaidah fikih ya tentang fikih lah, pasti kita harus memahaminya. Jadi dengan adanya ini maksudnya pembelajaran usul fikih ya, yang menurut saya menarik ya itu saya kayak mendapatkan ilmu baru, untuk pengalaman baru. Jadi yang awal kita nggak tahu ini hukumnya apa, jadi kita tahu ini hukumnya ini ternyata gitu. Seperti itu. Oke, itu ya menariknya ya. Oke, lanjut yang kelima. Selama pembelajaran itu peran guru itu lebih mana yang aktif, antara guru atau murid menurut antum? Kalau menurut saya sih murid. Ya. Kenapa tuh bisa lebih aktif murid? Ya karena kan guru hanya kita tuh kan yang meminta ilmu, kan guru memberinya. Jadi ya kita harus aktif dalam di kelas, pokoknya dalam hal pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita nggak aktif atau guru lebih aktif, jadi saya bilang hanya guru yang paham kok, muridnya tidak. Tapi dalam kenyataan di kelasnya gimana nih? Di kelas antum tuh beneran yang aktif muridnya atau ternyata yang aktif gurunya gitu? Karena muridnya justru malah nggak jawab ketika ditanya. Gimana menurut antum ketika di kelas antum tuh gimana gitu kenyataannya nih? Ya kenyataannya biasanya tergantung ini, ada
maudu yang susah apa jadi gitu. Jadi kalau susah dan masuk apa kayak dipahami susah gitu, jadi ya kurang aktif juga. Tapi kalau misalnya udah paham pasti ya ini. Oh, aktif. Biasanya aktifnya itu ngapain tuh? Aktif nanya atau aktif memberi contoh atau aktif yang ribut ngobrol sendiri gitu? Ya nanya, memberi contoh, lalu jika diberi kesempatan untuk maju ke depan, ya maju ke depan untuk menjawab soal seperti itu. Jawab soal tuh biasanya gimana tuh, dikasih soal jawaban gimana maksudnya? Ya kayak tentang tadi babnya, contohnya tadi bab kias. Nah misalnya dikasih persoalan tentang kias, ya ini coba tolong diisi siapa gitu, tulis papan tulis soalnya sama gurunya, baru kita suruh jawab. Itu jawabnya apa? Maksudnya soalnya itu tentang, apakah hanya berupa soalnya berupa mengapa, kenapa, bagaimana, atau gimana? Biasanya soalnya itu tentang apa? Dikasih soalnya. Ya soalnya seperti tadi, ya kenapa, Kenapa? Iya. Kenapa ini hukumnya ini Iya, gitu. Berarti nanti ada di mana si anak ini harus menjawab kenapanya gitu. Iya. Berarti kayak kenapa ini hukumnya ini Iya. gitu. Nanti suruh nentuin faedahnya gitu ya. Oke. Selanjutnya ini tentang bagaimana kalau ini 6 lewat dulu 7 kalau misalnya tentang HOTS tadi udah ada ininya belum? Apa kira-kira yang antum rasakan, yang antum sebelumnya udah pernah ngerasain pembelajaran? Kalau yang sekarang kan berbasis HOT nih. Iya. Kalau sama yang sebelumnya yang nggak berbasis HOT, pernah ngerasain nggak atau yang nggak tahu ada bedanya atau enggak? Ya menurut saya ya, kalau yang lain ya kurang tahu. Nah, Kalau saya ya masih sama sih. masih sama. Iya. Susah-susahnya gitu soalnya masih sama atau gimana? Atau lebih susah yang HOT atau gimana? Kalau mau dibilang sih Susahan mana tuh kira-kira? yang nggak hot sih. Oh ya, malah susahan yang nggak HOT. Jadi yang HOT ini malah lebih mudah. Iya. Kenapa bisa lebih mudah menurut antum? Karena sistemnya seperti itu. Jadi kita kan ya harus, saya kayak nggak cuma tahu hanya itu saja dalam topik. Jadi nggak hanya hafalan ya. Iya. Jadi kayak memerlukan logika, Iya. memerlukan itu, dan itu lebih mudah gitu ya ketika kita udah paham syaratnya gitu. Asalkan kita udah paham tinggal jawab, oh ini tuh karena ini gitu ya. Jadi nggak hanya bentuk, oh iya kalau nggak HOT kan biasanya hanya bentuk hafalan ya. Iya, Jadi hafalan kayak selesai. harus bener-bener full hafalan, itu justru menyulitkan menurut antum ya. Kalau misalnya ini HOT jadi justru lebih mudah gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau misalnya tadi kan lebih mudah. Iya. Nah, berarti terus tantangan terbesarnya itu apa kalau yang pembelajaran HOT itu sendiri? Kalau tentang pelajaran jadi kan Kalau tadi kan jadi lebih mudah tuh. Iya. Nah, terus kalau jadi lebih mudah tentang HOT, apa pakai HOT ini jadi lebih mudah? Berarti apa tantangan kesulitannya itu justru di mananya kalau menurut antum kalau pakai HOT? tantangan kesulitannya ya kita harus mencoba memahami pelajaran itu. Jadi jika ya kita udah salah kayak tidak paham atau kayak cuma sedikit paham dari awal, ntar pasti kita memahami ke akhirnya juga bakal susah. Berarti di pemahaman awalnya Iya. ya, benar-benar harus paham dari awal gitu ya kalau misalnya tentang pembelajaran HOT itu. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman sendiri itu ada nggak langkah-langkah yang dipakai itu untuk mengatasi masalah itu? Maksudnya kayak ya kan itu kamu udah tahu nih kira-kira masalah itu kan harus paham di awal. Iya. Terus antum ada nggak kira-kira, oh ini biar kita paham di awal, jadi ada nih nanti satu orang misalnya yang pintar, dia ngasih tahu ngadain wajah sendiri sama teman-temannya gitu, mungkin ngadain kajian sendiri sama teman-temannya, atau ngajarin yang lainnya gitu tentang apa yang belum dimengerti gitu. Itu ada nggak? Ada. Gimana tuh? Coba Jadi ceritain. misalnya contohnya kan tadi misalnya kita kurang paham di kelas. Nah setelah itu kan biasanya kalau di pondok kan malam muaja, belajar malam bareng-bareng. Iya. Antar biasanya tuh santri yang lebih paham di maudu itu atau di pembelajaran itu, Insan mahirnya gitu. ya nanti ya dia ini apa namanya kayak membuka eskul bahasanya. Kayak mereka ini kayak bikin circle, ya yang mau belajar ini siapa, yang kurang paham gitu. Bukan kurang paham, saya yang mau belajar ini siapa.
buka dia untuk lebih dalam. Hmm. Terus ya udah saya mikir, ini saya di kelas juga ini tadi ya kurang paham sih, mending ikut aja, jadi ada gitu. Oh, berarti ada yang ibaratnya menjabarkan ulang Iya. gitu ya ke teman-teman yang masih belum paham Iya. tentang materi itu tadi. Iya. Berarti ngatasinya dengan seperti itu ya. Iya. Oke, selanjutnya apakah pembelajaran subjek berbasis SWOT membantu Anda dalam pengembangan berpikir? Nah, ini kira-kira pembelajaran subjek berbasis SWOT tadi ada nggak efeknya ke pola pikir antum? Jadi antum mungkin lebih kritis kah? Mungkin antum lebih bisa berpikir secara logis kah? Atau secara lebih kritis, logis, lebih kreatif gitu? Kira-kira ada nggak pengaruhnya pembelajaran usul fiqh atau pembelajaran hot lainnya itu ke sana? Ada nggak kira-kira pengaruhnya ke sana? Ada sih. Ada. Tapi kalau tentang pola pikir ya sama saja. Sama Saya saja. ada. Tapi ada ya pengaruhnya ya. Iya, pengaruhnya ada. Oke, mungkin sebelum terakhir nih, yang menurut mata pelajaran Oke, mungkin ada ini nih sebelum terakhir, ada rekomendasi nggak mungkin tentang pembelajaran, mungkin tentang misalnya nih antum ditanya tentang orang lain tentang pembelajaran berbasis hot ini, kira-kira harus seperti apa gitu, mungkin antum ngasih saran gitu ke teman antum kalau pembelajaran berbasis hot itu harus seperti apa sih gitu. Jadi menanggapinya mungkin taruhlah antum punya adik kelas nih, kelas 5 atau kelas 6 atau kelas 4 gitu yang baru mau naik nanti, kayak kelas 6 belajar belajar usul fiqh berbasis hot, itu apa aja yang harus diperhatikan? Mungkin bisa kasih saran ke mereka nih gimana? Kalau saya sih kasih saran ya kayaknya dari saya sih nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada saran. Iya. Selama ini berarti kalau antum belajar ya ngikutin aja. Iya, gitu. ngikutin aja. Ya. Untuk memberi saran ya. Kayak gitu aja berarti. Makasih nih ada itu ya diskusi. Iya. Jadi gitu mungkin penutupannya kalau misalnya tentang hot itu sendiri sebenarnya emang mungkin karena awalnya adalah kurikulum kita kan yang dipakai di sini itu kan KMI. Yeah. Nah, KMI itu jadi sebenarnya apalagi kan kita kurikulum pondok ya. Sebenarnya pembelajaran hot itu sudah langsung terintegrasi nggak hanya di kelas, tapi kayak antum ada PG, antum ada DA, antum ada apalagi pembelajaran lainnya itu sebenarnya udah berbasis hot. Jadi nggak hanya berfokus di kelas gitu. Jadi kayak antum PG, antum DA itu kan kayak antum mengkreasikan, antum bikin penampilan, antum bikin apa, itu kan antum udah mikir sesuatu terus menciptakan sesuatu yang baru, bikin tarian baru, bikin ibaratnya desain ininya mau yang kayak gimana, itu udah bagian dari hot sebenarnya. Nah, cuman kita di sini pengen memfokuskan menggunakan hot ini tadi dalam pembelajaran. Nah, jadi kita nganalisis nih dari kecil-kecil itu mana sih unsur-unsur hot yang pentingnya gitu. Ini gitu aja. Terima kasih ya. Oke, makasih nih ganggu waktunya. Maaf. Oke.